si cantik itu, sistem pencegahan tindak pidana korupsi itu sebetulnya ada di mana-mana, Mas. Ada di mana-mana, Mas Uki ya. Jadi makanya kita sampaikan autoimun. Kalau mamanya kita udah punya kekebalan tubuh terus balik lagi menjadi suatu illness, menjadi suatu penyakit ya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi si cantik inilah bentengnya. Ini sambutan Presiden pada acara KPK, Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, yang produktif, yang efisien. Di saat yang sama juga nih harus akuntabel dan juga bebas dari korupsi. Tapi kalau kita ngelihat ini data korupsi Indonesia tahun 2022, Indeks Perception Index-nya ini ada di angka 34, peringkat 110 dari 180 negara. Waduh. Wah. Si cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Dr. Furkoni Putri Sakura, SH, MH, MKN. Ini Ibu? Hah? Benar Bu? Kaget ya? Wow! Kolaborasi pembangunan fraud control plan berbasis sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Ini bohong, berarti bukan tulisan bikinan Ibu? Ini bikinan Ibu bukan? Pasti bikinan saya. Bikinan Ibu? Iya. Wah, ada foto saya loh di situ. Kirain Ibu kayak testimoni, bukan ya? Bukan. Ibu yang bikin? Iya, kalau saya yang testimoni pakai video dong. Ini kan pakai tulisan. Oke, sudah hadir di sini di tengah-tengah kita Dr. Furkoni Putri Sakura, SHMH, MKN. Ini Inspektur 2 Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita mau ngulik lebih dalam informasi terkait dengan si cantik. Kenapa mesti si cantik? Kenapa nggak si ganteng? Kenapa nggak si tampan? Kenapa nggak si apa gitu? Si hantu. Bukannya apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat Mas Uki. Tapi nggak pusing gara-gara ngerjain si cantik ini? Sebetulnya pusing sih. Keluarga masih aman? Masih aman, karena Mas Uki jadi saya nggak pusing. Bu, kenapa mesti si cantik? Karena Ibu Koni seorang wanita dan wanita ini semua lahir dengan kecantikannya masing-masing? Atau apa? Si cantik itu akronim sebetulnya ya, akronim dari Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Jadi si cantik ini kenapa nggak saya bilang si hantu atau si handsome atau si ganteng ya? Karena kepanjangannya juga Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi akronimnya. Gitu ya, makanya kita namakan si cantik. Nilai jualnya adalah pertama, saya yang melahirkan inovasi baru ini karena saya wanita, perempuan, gitu kan ya, identik dengan hal-hal yang berbau feminin, feminin lah pokoknya ya. Tapi belum titik itu, ya. Ternyata begitu lihat di dalamnya, Mas Uki lihat di dalamnya itu mengenai bagaimana kita membangun sistem untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi sebetulnya ini ada hal yang bertolak belakang ya, antara si cantik dengan namanya, tapi di dalamnya itu serem. Karena apa? Kalau di depannya kita cari akronimnya si hantu, orang pasti pada takut kalau saya bikin sistem seperti ini, nggak lagi tertarik buat melihat. Terus saya juga bikin warnanya ini eye catching ya. Kita kasih warna khas banget wanita. Girly, iya warna girly. Tapi bukan gitu berarti ya. Isinya girly, bukan. Isinya horor. Horor buat orang-orang yang selama ini takut, atau horor buat orang-orang yang selama ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya nih sebagai seorang pegawai. Bu, kalau kita misalnya mau ngomongin soal si cantik sistem pencegahan tindak pidana korupsi, ini bagaimana sih Bu awal mulanya Ibu bisa akhirnya kenapa bisa kepikiran bikin si cantik? Kenapa Ibu mau terjun akhirnya menghasilkan dan juga sebagai seorang kreator inovator dari si cantik ini? Ya Mas Uki ceritanya panjang banget ya. Tapi nggak sampai 2 episode kali? Nggak sampai 5 episode lah gitu kan ya, nanti cerita India gitu kan ya. Jadi Mas Uki kalau saya boleh menyampaikan cerita ini ya, si cantik ini awalnya adalah sebetulnya untuk memperbaiki fungsi dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya. Khususnya adalah fungsi pengawasan. Karena kan kami Inspektorat Utama itu mempunyai fungsi pengawasan dan kita mengawal tugas-tugas Pak Sekjen sebagai
supporting system dari Dewan ya. Dan kami juga untuk mengawal lah istilahnya bagaimana supaya pengawasan di Sekjen DPR itu bagus, baik, akuntabel sesuai dengan rule-nya. Sehingga apa? Endingnya kan kita mensupport Dewan juga bagus ya. Nah, dari tugas fungsi Inspektor Utama yang mana pada saat ini kita perlu tingkatkan mengenai layanan standarnya ya. Sehingga saya menemukan beberapa kekurangan atau kelemahan dari Sekjen DPR RI, yaitu pada saat saya awalnya menggagas ini karena memang ternyata ada beberapa nilai-nilai indeks kita yang berkaitan dengan integritas. Nilainya masih jauh di bawah apa yang diharapkan oleh KPK. Ya, integritas itu kalau Mas Uki, kalau kita bicara integritas ya, sebetulnya simple kalimatnya, tapi orang menjalankannya susah, Mas. Integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan tulisan. Repot kan? Mas Uki beli handphone iPhone 15 juta. Ya kan? Kemudian harganya tertulis dalam kwitansi 15 juta. Nanti kalau dibayarin kantor minta rembesan, jangan ditulis 16 juta. Ya. Waduh, ketahuan ya, Bu. Ketahuan ya. Jangan ya, tulis aja 15 juta. Tidak usah ditambahin ongkos kirim, ongkos Grab. Jadi tapi nggak dapat untung dong, Bu? Kan kita bukan mau jualan. Oh iya. Iya, ya jadi Oke. antara ucapan, tulisan, perbuatan tuh memang harus sama. Ngomongnya gampang ya, prakteknya susah. Ini apalagi kalau kita lihat ya Bu, ini datanya nilai integritas pegawai Sekjen DPR RI ternyata di bawah rata-rata ya, yaitu 77,43. Sedangkan rata-ratanya ini adalah di 78,81%. Dan ini yang ditemukan oleh Ibu dan akhirnya tercetuslah ide si cantik. Iya, betul sekali. Jadi itulah asal mulanya bahwa saya beserta tim ya, saya nggak akan bisa kerja sendiri Mas Uki. Kebetulan saya ditugaskan ditugaskan Pak Sekjen mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Ya, tahun 2023. Jadi kita di sini bukan mahasiswa ya, saya udah S3 ya, mahasiswa apalagi para calon profesor ya. Calon-calon profesor ini untuk menemukan inovasi. Menemukan inovasi dalam jangka waktu 2 bulan harus terimplementasikan. Wow. Nah, makanya saya ngebangun si cantik ini dibantu oleh tim kelompok kerja. Tim kelompok kerja. Iya, tim kelompok kerjanya macam-macam. Ada tim substansi, ada tim administrasi, ada tim dokumentasi, ada tim yang paling penting, tim TV Parlemen. Ya, termasuk Mas Uki, tim saya. Jadi bagian sejarah nih pastinya buat bagaimana nih si cantik akhirnya lahir. Kalau kita ngomongin soal fraud nih Bu, fraud itu kan saya sering dengarnya nih adanya di hal-hal banking, tapi ternyata fraud juga bisa terjadi di lingkungan pekerjaan, baik itu di lembaga khususnya di DPR seperti itu ya Bu. Apa sih sebenarnya fraud Bu? Mungkin masyarakat juga selama ini nggak ngeh bahwa apa yang dilakukan sama dia itu fraud. Ya, sebetulnya fraud itu kalau arti secara KBBI harafiah adalah kecurangan. Ya. Jadi yang namanya kecurangan itu kita tidak mesti selama ini memang kalau di kantor-kantor pemerintahan ya Mas Uki ya, khususnya kita tidak bicara Sekjen DPR saja ya, tapi kantor-kantor negeri lah ya. Yang namanya fraud itu rata-rata itu karena bermula dari adanya sistem barang dan jasa, sistem pengadaan ya, sehingga di situ menimbulkan celah-celah potensi untuk fraud. Itu di kantor instansi pemerintah. Tapi jangan salah, di zaman modernis dan di zaman era digitalisasi ini, sekarang fraud terjadi di mana-mana. Data, ya, data kita sekarang di handphone nih, di mana nih namanya, di iPad atau di Samsung kita, itu kan banyak data. Ada hacker, ya, hacker masuklah ke kita. Itu juga namanya kecurangan data. Jadi tidak hanya melulu kalau selama ini di kantor instansi pemerintah itu kebanyakan rata-rata fraud itu adalah manual, classical, berkaitan dengan tender, barang dan jasa. Tapi kalau di lembaga-lembaga sektor swasta atau internasional, fraudnya itu sudah mengarah kepada digitalisasi. Ya, hacker di handphone, data bank, data kita yang di bank, itu kan ya, makanya kita mesti yang sering muncul di TV, internet gitu ya Bu ya, betul sekali. Itu sudah levelnya, sudah fraudnya yang sudah lebih tinggi lagi ya, karena sudah high teknologi.
Nah, ini kita ngomongin juga soal si cantik ini, kira-kira apakah bisa direalisasikan juga diimplementasikan bukan hanya buat DPR RI, tapi juga untuk seluruh kementerian lembaga ataupun bahkan parlemen-parlemen bukan hanya di Indonesia DPR RI, tapi juga di seluruh dunia. Kita akan bahas lengkapnya di Si Cantik, tapi jangan kemana-mana. Kita masih ngobrolin soal Si Cantik, Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Si Cantik for a Better Life, masih barengan sama Dr. Furqoni Putri Syakura, SHM, HMKN. Bu, kalau kita ini dari data nih Bu, ada 27.400 aplikasi pemerintah. Banyak banget. Ini apakah nantinya Si Cantik ini akan menambah daftar list dari aplikasi yang ada di tanah air, kementerian dan juga lembaga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin implementasinya seperti apa tuh Bu? Ya, Mas Uki, terima kasih. Banyak sekali ya aplikasi ya, ngapain ya susah ya. Saya di sini memang tidak membuat aplikasi, tapi yang sistem yang saya bangun ini justru menggabungkan aplikasi-aplikasi ada yang di Sekjen DPR RI. Ya, karena kan kami tuh membangun di Pustekinfo sedang membuat clustering ya, clustering aplikasi. Jadi saya tidak mau menambah beban, apalagi Presiden sudah, kalau kita bilang sudah menghold ya, di tahun 2023 ini aplikasi untuk bertambah. 2020 pada saat COVID, kita masih boleh beraplikasi karena kita kerja di rumah. Sekarang sudah tidak boleh ditambah lagi. Jadi sekarang adalah yang kita lakukan adalah membuat tools bagaimana Si Cantik ini bisa berguna, bisa bermanfaat melalui sistem pencegahan tindak pidana korupsi tadi. Ya, nah, oleh karena itu banyak hal dalam tempo 2 bulan, September 21 September sampai sekarang, ya November sekarang ini banyak hal yang sudah kita lakukan berkaitan dengan Si Cantik. Pertama, saya juga sudah melakukan knowledge sharing. Ya. Kemana aja tuh Bu? Knowledge sharingnya kita mengundang inspektorat, mengundang kementerian, ya lembaga-lembaga untuk datang ke kantor DPR RI, ke Operation Room, ke Abdul Muiz ya. Bahkan kita juga siarkan lewat Zoom. Respon mereka gimana Bu? Respon mereka bagus banget, banyak belajar dari kami. Apalagi dari kepala dinas ya, sekwan-sekwan yang merupakan kepanjangan tangan dari supporting system dewan di daerah ya. Mereka itu juga harus diberikan kompetensi ya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pencegahannya melalui apa. Sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu dari kami, dari pusat ya, di Sekjen DPR, untuk mereka adopsi atau mereka ATM-kan. ATM itu ambil, tiru, modified. Modified ya. Jadi kita harus memang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya juga membangun Si Cantik ini tidak sendirian. Pekerjaan yang dilakukan sendirian hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kita harus mengundang orang banyak nih Mas. Bahkan saya melakukan kolaborasi dengan BPKP. Terus saya juga berkunjung atau mengundang juga dari inspektorat yang memang sudah lebih dulu mempunyai fraud control plan ya. Itu Inspektorat Kota Bogor. Meskipun di daerah di Bogor, tapi ternyata mereka lebih maju dari kami di pusat di Jakarta. Nggak masalah. Kita juga belajar dari mereka ya. Terus kemudian juga saya sudah berkunjung atau benchmark ke Kementerian Keuangan, yang dimana Kementerian Keuangan itu nilai-nilainya itu sangat tinggi ya, indeksnya bagus-bagus semua. Tapi ternyata di sana juga masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal fraud. Jadi ternyata sistem udah dibangun, kalau sistem udah dibangun harus di maintenance, kemudian diingatkan kembali, disosialisasikan, kemudian disadarkan, sehingga itu merupakan suatu habitual. Tidak hanya tertulis dalam secari kertas jadi peraturan, tapi harus terus diulang-ulang sehingga orang yang akan melakukan korupsi sudah tidak berani lagi, karena bukan malu pada dirinya sendiri, malu kepada yang menciptakan. Jadi kita kalau bicara budaya malu, budaya integritas, sebetulnya integritas itu janji kita kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, bukan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia, tadi saya sampaikan, yang namanya corruption itu di mana saja ada. Tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, tidak pandang jabatan. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini banyak di TV-TV dilakukan. Jangan itu terjadi di Sekjen DPR.
Jadi tadi sudah ada sharing knowledge dengan beberapa kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Terus katanya dengar-dengar Ibu juga punya Satgas. Ya, Satgas betul. Jadi kami sudah launching Satgas ya di bulan November kemarin itu, artinya apa, di bulan November ya 2023. Karena Satgas itu merupakan kepanjangan tangan dari si cantik. Kan nggak mungkin saya bekerja sendirian, ya kan? Satgas itu mewakili unit-unit biro-biro yang mana anggotanya ada 17 orang. Di situ ada pejabat dan rata-rata anggota Satgas saya sebetulnya mereka itu beliau-beliau itu yang dunia kerjanya dunia barang dan jasa. Jadi seharusnya idealnya adalah mereka sudah sadar sendiri, oh saya anggota Satgas, hati-hati nih mau ada tender A, tender B, tender C. Tender peralatan. Ini termasuk ya Bu? Tender peralatan yang digunakan teman-teman di parlemen ini kan tender juga pasti termasuk juga. Ada juga sih anggota Satgas kami dari pemerintahan juga ada mewakili, semuanya ada. Oke. Tantangan, sejauh ini Ibu menemukan tantangan nggak Bu dalam proses kolaborasi maupun juga implementasi dari si cantik ini? Ada tantangan yang Ibu temui, terus dengan ada tantangan itu bagaimana nih Ibu menghadapinya? Iya. Mas, tantangan itu yang pasti banyak ya, apalagi tantangannya saya ini kan mau membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Banyak orang-orang yang merasa nyaman, itu merasa takut dengan kayak berasa diganggu saya. Ya? Nah benar, kenyamanannya merasa diganggu ya kan? Itu artinya memang yang tidak integritas, tidak akuntabel, merasa diganggu ya dengan hal-hal yang saya buat. Karena sebenarnya itu akan memangkas hal-hal yang nggak baik menjadi baik kan gitu kan ya. Nah otomatis tantangan itu saya tidak bukan dimusuhin, ya nggak ditemenin lah, tidak disambut dengan baik kan gitu kan ya. Tapi karena kemudian, mungkin lahannya dia mau Ibu ganggu. Iya, lahannya mau saya pangkas gitu kan ya, mau saya beresin kan gitu kan ya. Nah otomatis saya juga harus mengundang teman-teman, memberikan pemahaman ya bahwa ini sebetulnya untuk menuju instansi yang lebih baik lagi. Kita tidur enak, tidur nyenyak. Ya, tanpa harus kita ditakutkan dengan warna-warna jaket yang lagi ngetren ya, mau warna oranye, bahkan anggota Satgas saya kita sematkan jaket warnanya marun, merah tua. Dengan tulisan? Bukan tulisan? Si cantik, tulisan di belakangnya si cantik ya, supaya berat makanya. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda itu dengan dianugerahkan disematkan jaket marun ya, Anda harus menjadi role model buat unit-unit di mana Anda berada. Oke, Bu, ini foto Ibu, bukan? Ini kayaknya foto saya zaman muda nih. Ini zaman SMA? Zaman SMA. Wow. Soalnya rambutnya panjang. Si cantik, autoimun. Kalau ngomongin autoimun jadi keinget COVID gitu. Maksudnya autoimun itu apa, Bu? Jadi sebetulnya gini, awal mulanya imun kita ini kan kekebalan tubuh ya, terus kemudian ada autoimun. Jadi kita sampaikan lagi bahwa si cantik itu, sistem pencegahan tindak pidana korupsi itu sebetulnya ada di mana-mana Mas, ada di mana-mana Mas Suki ya. Jadi siapapun itu, makanya kita sampaikan autoimun. Jadi yang artinya apa? Kalau si cantik itu tidak dijaga, tidak di maintenance dan dengan hati ya, kita bicara dengan hati, dengan perasaan, dengan kalimat ucapan. Memang ini kayaknya klise banget sih ngomongnya gitu ya, ngomongnya heboh banget gitu kan ya. Tapi memang harus seperti itu sehingga tidak berbalik mengenai dirinya sendiri, ya kan. Autoimun kan kalau mamanya kita udah punya kekebalan tubuh terus balik lagi menjadi suatu illness, menjadi suatu penyakit ya. Nah itu tidak seperti itu. Jadi si cantik inilah bentengnya. Bentengnya, tapi bentengnya khusus benteng buat DPR atau bisa benteng buat nggak hanya DPR sih sebenarnya Bu si cantik ini? Nah itulah kata kuncinya. Jadi sebetulnya si cantik ini adalah awalnya saya mau terapkan dulu dong buat Sekjen DPR RI. Di rumah sendiri gitu kan, masa? After that ya kan saya ingin membangun kepada rumpun parlemen, Sekjen DPD, Sekretariat Jenderal MPR. Kita kan rumpun parlemen nih bertiga, satu gedung nih, ya kan? Untuk bisa ikut membangun seperti si cantik ya. Karena apa? Si cantik itu beda-beda Mas. BPKP juga punya sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Dia modelnya beda lagi ya, ada 10 atribut. Kementerian Keuangan juga beda lagi kerangka integritas. DPR beda lagi dengan si cantik sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi sama.
DPD, MPR, atau KL-KL lain, atau inspektorat di daerah ya. Ini saya juga sudah roadshow ke beberapa daerah gitu kan ya, melalui virtual, melalui Zoom, karena kan waktunya nggak ada ya. Bahkan kita undang, jadi dari para sekwan, DPRD, inspektorat itu mereka benar-benar si Cantik itu menjadi role model, dan mereka juga ingin membangun tadi ya, ingin mereplikasi modelnya, bahkan PricewaterhouseCoopers itu lembaga internasional satu lembaga yang memang bergerak di bidang katakanlah konsultan audit ya internasional itu kan ya, mengatakan bahwa pada saat saya menyampaikan si Cantik ini bisa menjadi role model, bahkan menjadi prime mover. Ya, prime mover bahkan bagi supporting system untuk parlemen-parlemen dunia. Karena kalau bicara korupsi tidak memandang batas wilayah kerja atau waktu dan ruang. Wah, ini semoga bisa jadi role model tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa lembaga internasional juga sudah mengakui nih terkait dengan si Cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi buatannya Bu Kony dan juga teman-teman tim yang juga sudah begitu baik dan juga begitu kerjasamanya baik, sehingga akhirnya bisa menghasilkan si Cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Terakhir Bu Kony, silakan untuk closing statement terkait dengan Cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Si Cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, tagline-nya adalah si Cantik for better life. Ya. Kemudian si Cantik for us as a prime mover and as of role model for all over in the world ya. In the world artinya apa? Bahwa si Cantik itu tidak hanya sebagai motor penggerak, tapi sebagai percontohan model untuk siapapun yang membutuhkan dan siapapun di parlemen-parlemen dunia yang memang ingin mengikuti jejak kami. Let's join with us. Let's join with Ibu Kony dan juga teman-teman yang lain yang berada di belakangnya, yang pastinya ini bisa nanti sekali lagi sistem pencegahan tindak pidana korupsi ini bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan. Mimpinya nggak besar-besar, kalau ini mimpi yang sangat sederhana. Bagaimana Bu Kony juga ingin bagaimana nih indeks terkait integritas dari para karyawan Sekjen DPR RI bisa lebih baik, setidaknya bisa sesuai dengan standar yang sudah disampaikan oleh KPK, dan juga berharapnya nanti bisa menjadi role model bukan hanya buat parlemen di DPR RI tapi juga parlemen di seluruh dunia. Dan sekali lagi ini adalah akhir pembincangan kita terkait dengan si Cantik, sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau mau ada informasi lebih lanjut bisa cari tahu di mana ya Bu Kony? Oh, bisa cari tahunya mudah Mas. Ya. Di sini ada kontak person, kemudian kami juga punya Instagram. Sosmed kami banyak sekali. Ada Instagram, ada YouTube, kemudian ada Twitter, ada Facebook, semuanya bisa diadopsi di sini. Bahkan di majalah ini juga di sini sudah lengkap semuanya ya, kita bisa lihat di sini, nanti teman-teman bisa melihatnya di majalah ini karena di sini udah lengkap sekali kalau saya rasa. Sosmed utama itu sosmed yang update. Jadi teman-teman di daerah banyak yang follow kita karena mereka merasa terbagi ilmunya dari kami di pusat. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih Bu Dr. Furkony Putri Syakura, SHM HMKN. Saya Subki Abdul dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.